Star News, jendela informasi Anda. Madinah dalam sepekan, rangkuman peristiwa yang terjadi di Bumi Korang 9 dari tanggal 11 sampai 15 Januari 2021. Hamdi Hasibuan, Jabat Kalapas Kelas 2B Panyabungan. Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas Kelas 2B Panyabungan dilaksanakan pada Senin 11 Januari 2021 di Aula Lapas Panyabungan Desa Sibapaga, Kecamatan Panyabungan. Serah terima jabatan terjadi karena Kalapas Kelas 2B Panyabungan yang sebelumnya Indra Kesuma pindah tugas untuk menjabat Kalapas Kelas 2B Sidumpuan. Sementara untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Indra Kesuma adalah Hamdi Hasibuan yang sebelumnya menjabat Kalapas Kelas 2 Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan. Dukung Khofifah Az-Zahra di ajang Putri Wisata Indonesia, Kapolres Madinah. Semoga sukses bawa nama Sumatera Utara. Kapolres Kabupaten Manten Natal AKBP Horas Tua Silalahi memberikan dukungan kepada Khofifah Az-Zahra Siregar yang mewakili Sumatera Utara di ajang pemilihan Putra Putri Wisata Indonesia tahun 2021. Perlombaan tersebut akan dilaksanakan di Jakarta pada bulan Januari ini. Dukungan itu disampaikan Horas Tua saat menerima kunjungan Khofifah Az-Zahra Siregar di kantor Kapolres Kabupaten Mandailing Natal. Lonjakan harga kedelai, penghasilan pengusaha tahu di Mandailing Natal menurun. Pengusaha pabrik tahu di Kabupaten Mandailing Natal mengeluhkan tingginya harga kedelai saat ini yang berada di angka Rp465.000 per 50 kg dari yang sebelumnya hanya di kisaran Rp375.000. Bahkan sebagian pengusaha kecil terancam gulung tikar akibat dampak melonjaknya harga kedelai yang menjadi bahan baku pembuatan tempe dan tahu. Husnul, pengusaha pabrik tahu, mengatakan omset pabrik dari pembuatan tahu miliknya itu dalam kurun waktu terakhir ini menjadi turun drastis. Kapolres Madinah beri bantuan kepada Wirda Ropikoh. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga di masa pandemi COVID-19 ditunjukkan oleh Kapolres Madinah Kabupaten Manten Natal AKBP Horas Tua Silalahi dengan mendatangi Wirda Ropikoh 15 tahun, seorang penjual kacang rebus keliling di tebing tinggi Panyabungan Timur. Gadis kecil penjual kacang rebus keliling ini adalah anak keempat dari pasangan Arif Nasution dan Nursan. Wirda memiliki 7 saudara, paling kecil umur 6 tahun. Bantuan tersebut diberikan kepada Wirda sebagai bentuk kepedulian Kapolres dan kemauan Wirda membantu perekonomian keluarga dengan berjualan kacang rebus keliling sejak ayahnya jatuh sakit. TPA di Dusun Banggua tak terurus, warga ancam blokade jalan. Sebelumnya masyarakat di Desa Batanggadis sudah menyampaikan keluhan keberadaan sampah yang tak terurus di TPA yang ada di desa itu. Namun hingga hari ini tak kunjung terlihat iktikat baik dari instansi terkait untuk mengurus hal tersebut. Mengenai hal itu, masyarakat di Desa Batanggadis yang diinisiasi tokoh pemuda mengultimatum Kadis Lingkungan Hidup dan Camat Panyabungan Barat untuk segera mencari solusi. Jika tidak, masyarakat akan melakukan blokade jalan menuju TPA karena keberadaan sampah tersebut sudah sangat meresahkan warga. Ketua DPRD Madinah Surati Bupati terkait pemutusan kontrak honorer TKS. Beberapa hari yang lalu, Bupati Kabupaten Manten Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution mengeluarkan surat perintah kepada seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Manten Natal untuk tidak memperpanjang kontrak kerja honorer tenaga sukarela atau TKS. Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Madinah Erwin Effendi Lubis menyurati Bupati untuk meninjau lebih jauh terkait pemutusan kontrak kerja TKS tersebut. Dalam surat tertanggal 12 Januari 2021 itu, Ketua DPRD menyampaikan beberapa hal, diantaranya penjelasan kata sementara yang ambigu karena akan memunculkan setidaknya dua persepsi, yakni pemberhentian TKS itu yang bersifat sementara dan akan diangkat kembali dengan SK yang baru, atau status kepegawaian yang menggunakan istilah yang berbeda, bukan pekerjaannya, melainkan hanya proses pembuatan kontrak kerjanya. Revitalisasi SMA Negeri 20 Panyabungan molor, Komisi E DPRD Sumatera Utara diminta panggil Dinas Pendidikan.
Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal meminta Komisi E DPRD Sumatera Utara untuk memanggil Dinas Pendidikan Sumatera Utara terkait molornya proyek sebesar 8,7 miliar rupiah untuk revitalisasi SMA Negeri 20 Penyambungan yang dikelola PT Insan Cita Group. Ahmad Sabar mengatakan kalau benar pekerjaan revitalisasi itu sudah diadendumkan, harusnya dijelaskan berapa hari perpanjangan kontrak kerja yang diberikan Dinas Pendidikan Sumatera Utara kepada pihak rekanan. Siswi MAN 1 Mandailing Natal jual kacang rebus kepala sekolah Wirda prioritas pengusulan penerima PIP. Dalam beberapa hari belakangan, berita mengenai Wirda Ropikoh 15 tahun, seorang anak yang rela ikut jual kacang rebus keliling viral di Mandailing Natal. Kepala MAN 1 Pulus Keterampilan Madinah Salbiah SAG MM menyampaikan sekolah juga turut prihatin dengan keadaan yang dialami Wirda Ropikoh. Sebagai bentuk perhatian, pihak sekolah melalui guru secara swadaya memberikan bantuan kepada Wirda. Salbiah lebih lanjut menjelaskan, Wirda sudah diprioritaskan sebagai penerima bantuan PIP, tetapi harus menunggu untuk pengusulan berikutnya karena Wirda masih siswa baru. Serahkan SK CPNS, Bupati, jangan korupsi. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyerahkan SK CPNS kepada 213 orang peserta yang lulus seluruh tahap seleksi CPNS formasi tahun 2019. Bupati berpesan kepada penerima SK untuk menjalankan amanah, tugas dan tanggung jawab serta profesionalisme agar bisa menjadi pelopor dalam memperbaiki daerah Bumi Gorang Sambilan. Untuk itu, ia meminta agar penerima SK segera menyesuaikan diri. Dengan tegas, Dahlan mengingatkan agar CPNS yang baru tidak melakukan tindakan korupsi. Tambang ilegal di Sulangaling, Bupati Madinah surati Kapolres. Bupati Mandailing Natal, Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution menyurati Kapolres Madinah, AKBP Horas Tua Silalahi SIK MSI, terkait keberadaan tambang ilegal di wilayah Pantai Barat, khususnya di Sulangaling, Kecamatan Muara Batanggadis. Dalam isi surat Bupati Madinah tertanggal 11 Januari 2021 tersebut, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menerima surat tembusan yang ditujukan kepada Kapolres Madinah pada tanggal 21 Desember 2020. Surat tersebut datang dari masyarakat beberapa desa di wilayah Sulangaling, Kecamatan Muara Batanggadis, yang meminta supaya praktik tambang ilegal di wilayah Sulangaling dihentikan. Pardin Lubis, musisi legendaris Madinah Tapsel, meninggal dunia. Salah satu musisi legendaris Mandailing Natal Tapanuli Selatan, Pardin Lubis meninggal dunia pada Jumat 15 Januari 2021 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat di kediamannya Desa Gunung Tua Jaya, Penyambungan. Sebelumnya almarhum sudah lama terbaring dalam keadaan sakit. Bahkan pada bulan Desember 2020 lalu, Kapolres Madinah AKBP Horas Tua Silalahi sudah menyempatkan diri menjenguk pencipta lagu Tersongkut Itu. Kepergian musisi legendaris ini menyisakan luka mendalam di kalangan masyarakat Mandailing, terlebih pencinta lagu Mandailing Tapsel. Beragam ucapan belasungkawa diunggah masyarakat Mandailing Natal di lini masa Facebook sebagai ungkapan rasa kehilangan. Usai Bupati, kini Ketua DPRD Madinah minta kepolisian tindak lanjuti pengaduan warga. Setelah sebelumnya Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution mengirimkan surat kepada Kapolres Madinah AKBP Horas Tua Silalahi agar menindaklanjuti pengaduan warga Sulangaling terkait tambang ilegal, kini giliran Ketua DPRD Madinah Erwin Effendi Lubis melakukan hal serupa. Erwin meminta aparat kepolisian agar menindaklanjuti pengaduan masyarakat 4 desa yang ada di wilayah Sulangaling, Kecamatan Muara Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal terkait aktivitas pertambangan emas secara ilegal yang beroperasi di wilayah itu.